Selanjutnya adalah langkah-langkah atau bits smelter IKN Nusantara. Jadi sebagai prepare untuk pembangunan smelter IKN, itu yang pertama kita bikin adalah bendungan PLTA IKN Nusantara yang kita lokasikan di Hulu Teluk Balikpapan. Dengan kapasitas turbin atau generatornya masing-masing 600 megawatt. Ada 2 jalur turbin nantinya, masing-masing 600. Turbin pertama 600 untuk smelter ferro nikel, turbin yang 600 satunya untuk smelter nikel sulfat dan kobalt sulfat. Dengan daya yang dibutuhkan 250 megawatt. Sisa dari 600 pada line atau jalur yang kedua ini, sisanya kan otomatis 350 kan, 350 megawatt. Itu kita jual ke PLN. Karena yang mengatur sistem elektrik di IKN Nusantara nanti PLN. Tapi kalau kita mau bersih anggaran di IKN, yang 50 bisa disuplai ke IKN Nusantara. Yang 50 megawatt. Kalaupun kurang, kita bikin 3 jalur, masing-masing 600 megawatt. Setelah pembangunan PLTA IKN selesai, selanjutnya pembangunan smelter. Smelter IKN akan sama dengan smelter yang ada di Halmahera, yaitu di PT Harita Halmahera Nikel. Dan di dalam smelter IKN nantinya akan tetap mengacu pada green energy. Apa yang ada di IKN di lokasi smelter nanti, begitu juga adanya ketika smelter itu ada. Karena begini, kita tidak menambang di sekitar smelter itu. Kita nambang di luar wilayah IKN Nusantara. Artinya di wilayah sekitarnya, misalnya di Penajam Pasir Utara, di Kabupaten Pasir, di Kukar, di Samarinda, bahkan di seluruh Kalimantan. Baik itu berupa perusahaan, rekanan kita, atau perusahaan kita sendiri di luar wilayah IKN, dan juga usaha masyarakat
usaha kecil masyarakat yang ada dan berminat untuk join bisnis dengan kita. Itu pertama. Sumber, kita mendapatkan material produksi yang untuk kita olah di smelter. Kalau perusahaan mungkin akan tetap akan seperti sebagaimana batubara, sebagaimana usaha-usaha mineral tambangku. Yang ada bedanya sedikit di sini adalah sistem pasca produksi dengan limbah atau sampah tanahnya, limbah tanahnya atau sampah tanahnya dari sisa pasca produksi. Aku berdasarkan experience-ku di batubara, jadi di sini akan terlibat semua unsur, baik itu unsur perusahaan ataupun unsur masyarakat. Kalau perusahaan kan seperti biasa, cuman kalau masyarakat agak ada sedikit bedanya. Dan sama dalam pengolahan pasca produksi limbah tanahnya. Kalau masyarakat kan biasanya kalau di batubara itu kan dikenal dengan batubara karungan kan, disetor ke perusahaan kita atau dijual di perusahaan kita. Begitu juga nanti masyarakat kecil, dia bisa gali di sekitar di mana dia dapat bahan nikel, ya kan, batu latri itu loh, batu yang sudah aku posting kemarin, batu yang merah itu, batu kayak batu bata itu. Nah, masyarakat nanti nyetor jual ke smelter IKN. Lalu sampah atau limbah tanahnya dari pasca produksi itu dibawa lagi, diambil lagi oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang menjual bahan tambang mineralnya wajib membawa sampahnya. Jadi dibuat kesepakatan dulu dari pihak manajemen perusahaan sebelum terjadi transaksi bisnis, diberi pembekalan mengenai pengolahan sampah atau limbahnya. Jadi sampah tanah tadi itu dikembalikan ke masyarakat untuk dikembalikan ke tempat di mana masyarakat tadi itu menggali, mengambil tambang mineral, bahan tambang mineral, dengan perlakuan lingkungan yang seperti yang kita lakukan di perusahaan tambang batubara. Tanah atasnya dikupas, tanah topsoilnya, tanah suburnya, kemudian dibekas, kemudian bahan tambang mineralnya diambil, disetor, terus masyarakat bawa kembali ke tempat itu juga, tempat dimana dia nambang tadi itu, sampah limbah tanah pasca produksi dari smelter. Lalu diurukan di situ di lubang tempat tambang masyarakat tadi itu, lalu ditutup dengan tanah topsoil tadi itu. Jadi ya ditanamin.
reboisasinya begitu, reklamasi lahannya begitu. Jadi tanpa menaruh atau melakukan pekerjaan di wilayah smelter tadi itu, notabene di wilayah IKN Nusantara. Jadi kita menerapkan green energy sebagaimana peraturan dari IKN Nusantara. Ya, kita make over sedemikian rupa supaya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan IKN Nusantara dengan visinya green energy. Mengenai pendanaan dan pembangunan dan kepemilikan sudah kita bicarakan pada video vlogging aku yang kemarin. Jadi kita bukan lagi membicarakan masalah itu. Kita sekarang pada tahap langkah-langkah produksi smelter IKN Nusantara.